Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Rametiara dari Teknik Elektro Unjani 2019. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang salah satu bab dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Di sini saya akan menerangkan tentang bab hukum biosafar. Nah, apa sih hukum biosafar itu? Nah, hukum biosafar adalah persamaan yang menggambarkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik konstan. Nah, ini menghubungkan medan magnet dengan besarnya, arah, panjang, dan kedekatan arus listrik. Medan magnet dapat dihasilkan juga oleh arus listrik, tetapi begitu kawat dialiri arus listrik, kita akan mengamati pembelokan yang dilakukan oleh jarum jam kompas. Gaya Lorentz yang dilakukan oleh medan magnet pada arus listrik dapat dipandang sebagai gaya antara dua buah magnet karena arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, pada bab ini kita akan bahas proses terbentuknya medan magnet di sekitar arus listrik. Yang pertama, hukum biosafar. Besarnya medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan hukum biosafar. Nah, misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Ini gambarnya. Dengan V0 disebut permeabilitas magnet vakum sama dengan 4V kali 10-7 T miliampere. Yang kedua, ada medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Nah, mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh arah vektor R. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ada L yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas tekanan hanya boleh mengandung satu variabel. Nah, oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel lain ke dalam salah satu variabel saja. Nah, cara lain adalah berdasarkan arah masuk skrup putar kanan, arah masuk skrup sesuai dengan arah alus, sedangkan arah putar skrup sesuai dengan arah medan magnet. Yang ketiga, nah untuk sekarang kita akan membahas kasus yang sedikit lebih rumit. Nah, yaitu menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang panjangnya berhingga. Misal, kita memiliki kawat yang panjangnya L. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada titik yang berjarak A dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Dengan substitusi variabel-variabel di atas, nah, mungkin itu pembahasan untuk kawat panjang tak berhingga. Nah, yang keempat ini ada medan magnet oleh cincin. Nah, cincin ini berbentuk geometri lain yang memungkinkan kita menentukan medan magnet dengan cukup mudah. Nah, menggunakan hukum biosafar ini. Lebih khusus lagi, jika kita ingin menghitung kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin. Ini rumusnya. Untuk yang kelima ini ada medan magnet oleh busur lingkaran. Nah, untuk sekarang ini kita anggap cincin bukan lingkaran penuh, tetapi hanya sekedar busur dengan sudut keliling theta. Nah, kita ingin mencari berapa kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin yang berjarak B dari pusat cincin. Untuk kasus ini kita memiliki dua komponen medan, yaitu yang searah sumbu dan yang tegak sumbu. Untuk menentukan kuat medan yang tegak lurus sumbu, ada dua kasus yang harus diperhatikan. Nah, kasus pertama adalah jika sepanjang busur kurang dari setengah lingkaran. Nah, dalam kasus ini tiap elemen busur tidak memiliki pasangan diametris yang menghasilkan komponen medan horizontal saling meniadakan. Nah, untuk yang keenam ini ada solenoid. Nah, ini tuh kita menghitung kuat
magnet yang dihasilkan oleh solenoid ideal. Nah, solenoid ini adalah lilitan kawat yang berbentuk pegas. Nah, untuk panjang solenoid tersebut dianggap tak terhingga. Pertama, kita akan mencari kuat medan magnet di pusat solenoid tersebut. Nah, jika kita perhatikan, solenoid dapat dipandang sebagai susunan cincin sejenis yang jumlahnya sangat banyak. Nah, tiap cincin membawa arus satu. Medan di dalam solenoid merupakan jumlah dari medan yang dihasilkan oleh cincin-cincin tersebut. Nah, arah kutub solenoid dapat ditentukan dengan aturan seperti pada gambar dan menyerupai huruf south selatan dan north utara. Nah, untuk kali ini ada medan magnet tepi solenoid. Nah, medan magnet tepi solenoid yang panjangnya berhingga yaitu L0. Nah, kita anggap titik pengamatan berada di tepi kanan solenoid. Nah, lokasi pengamatan adalah di sumbu solenoid. Kita tetap dapat menggunakan persamaan pada gambar. Dan karena tan A dengan M dikali M sama dengan A per L0, maka untuk yang ke-8 ini ada kuat medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kuat medan pada sumbu solenoid berhingga yang letaknya sembarang. Misalkan panjang solenoid adalah L0 dan kita akan menentukan kuat medan pada jarak B dari salah satu ujung solenoid. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk yang ke-9 ini ada kuat medan magnet pada jarak tertentu dari tepi solenoid. Nah, untuk yang terakhir dari solenoid ini kita akan menentukan kuat medan magnet di luar solenoid pada jarak B dari tepi solenoid, tetapi tetap berada di sumbu solenoid. Untuk kasus ini kita seolah-olah memiliki dua solenoid. Satu solenoid memiliki panjang L0 plus B dan solenoid lainnya memiliki panjang B tetapi dialiri arus dalam arah berlawanan. Nah, kedua solenoid berimpit di sisi kiri. Ini ada gambar. Nah, karena arus yang mengalir dalam dua solenoid memiliki arah berlawanan, maka medan yang dihasilkan juga memiliki arah berlawanan. Nah, kuat medan total pada titik pengamatan sama dengan kekuatan medan yang dihasilkan oleh solenoid yang panjangnya L0 plus B dikurangi kuat medan yang dihasilkan solenoid yang panjangnya B. Nah, untuk yang ke-10 ini ada medan magnet dalam toroid. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, solenoid adalah kumparan yang bentuknya lurus seperti sebuah parabol point. Nah, solenoid ideal memiliki panjang yang tak terhingga. Kuat medan magnetik di luar solenoid ideal 0, sedangkan di dalam rongganya memenuhi persamaan tersebut. Nah, jika solenoid yang panjangnya berhingga kita gabungkan ujungnya, maka kita mendapatkan sebuah bentuk seperti kue donat. Nah, bentuk ini dinamakan toroid. Nah, bahwa kuat medan magnet dalam toroid sama dengan kuat medan magnet dalam solenoid ideal. Jadi, kuat medan magnet dalam toroid adalah B sama dengan P0 kali N I dengan N jumlah kumparan persatuan panjang dan I arus yang mengalir pada kawat toroid. Nah, untuk lebih ininya kita akan mengambil beberapa contoh. Nah, untuk contoh pertama ada dua kawat sejajar. Nah, kita ingin menemukan kuat kawat medan I sekitar dua kawat arus sejajar yang masing-masing membawa arus I1 dan I2 dalam arah yang sama. Nah, titik pengamatan tampak pada gambar. Yang kedua, ada gaya antar dua kawat berarus listrik. Nah, kita kembali tinjauan atau tinjau kawat sejajar yang dialiri oleh arus listrik I1 dan I2.
untuk yang terakhir ada definisi suatu ampere. Nah, berdasarkan gaya dua kawat sejajar yang dari arus tadi, nah definisi 1 ampere ini bisa mendefinisikan besar arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar tersebut dialiri arus yang sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I. Nah, maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah seperti rumus tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi arus yang mengalir pada kawat sejajar, misalnya 1 ampere. Nah, jika gaya persatuan panjang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Nah, untuk sekarang, untuk bab dari biosafar ini kita akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.